mau ibadah nih. Ayo, udah siap kan untuk ibadah? Siapin juga buku MD Sekolah Minggu dan Alkitabnya. Ayo, yang belum siapin, kita ambil dulu yuk. Ambil, minta bantu sama papanya untuk mengambil. Jangan lupa, hati dan pikiran kita siapkan juga untuk memuji nama Tuhan. Pastinya udah semangat dong. Dan biar tambah semangat lagi, abang undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Yuk kita bernyanyi. Musik. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita saat teduh dulu. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, jadi kita mau bernyanyi lagi nih. Buka buku MD-nya nomor 35. Musik. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah, Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia berkata pengajaran yang diberikan oleh firman-Mu, perteguh kesetiaan pendengarannya, umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Amin. Adik-adik di rumah, marilah kita membaca hukum Taurat Allah yang tertulis di titah yang ke-10. Sama-sama kita membacanya ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Kita minta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, masih semangat kan? Kita nyanyi bareng-bareng lagi yuk. Musik. Dalam nama
Doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan pada minggu ini. Tertulis di Mazmur 23 ayat 1b sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Jangan lupa dihafalin ya di rumah. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelum itu kita bernyanyi dulu. Musik. Adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, kita mengaku iman kita, kepercayaan kita, sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi bersama-sama yuk. Musik.
Adik-adik di rumah, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Nas kita pada hari Minggu ini adalah, coba adik-adik semuanya buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama yang tertulis Yohanes 10 ayat yang 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam, mencari, dan bercerai-berai domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang baru datang dari kandang. Domba-domba itu harus dituntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kita saksikan video berikut ini. Duduk yang manis ya. Di sebuah padang rumput yang hijau, ada seekor domba yang sedang makan rumput. Nyam, 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 nyam. Be, be. Wah, enak sekali rumputnya. Rumputnya masih segar-segar. Fresh nih. Nyam, 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 nyam. Be, be. Aku masih mau nih makan lama-lama di sini karena rumputnya sangat enak. Ketika si domba itu sedang makan rumput dengan asiknya, tiba-tiba terdengar suara. Domba-domba, ayo kita pulang. Hari sudah mau malam. Mari kita pulang sebelum hari gelap. Be, be, baik Pak Gembala. Tapi domba yang sedang makan rumput dengan enaknya ini berkata, aku tidak mau Aku masih mau makan rumput di sini yang enak. Nanti aku susul saja Pak Gembala. Aku tahu kok jalannya ke sini, ke situ. Tiba-tiba ketika domba itu sedang makan, wah, apa yang terjadi? Ada 3 ekor serigala yang mendatanginya pelan-pelan. Wah, ada domba yang enak ini kelihatannya. Lagi ngapain ya dia ya? Takut. Tolong jangan sakiti aku. Tuhan, tolong aku. Aku takut. Serigalanya serem-serem. Ada 3 lagi. Pak Gembala, tolong. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Ketika serigala itu mendekati domba yang sedang ketakutan itu, tiba-tiba, "Hei, jangan sakiti dombaku! Pergi! Pak Gembala ternyata datang. Pak Gembala! Ya, pergi! Sana pergi! Pak Gembala mengayunkan tongkatnya dan memukulkannya kepada serigala-serigala itu. Serigala itu juga tidak mau kalah. Serigala itu menggigit Pak Gembala.
Dan akhirnya Pak Gembala pun memukulkan lagi tongkatnya, sampai akhirnya serigala itu pun lari tunggang langgang karena ketakutan. Pak Gembala! Pak Gembala pun terluka karena digigit oleh serigala-serigala itu. Akhirnya Pak Gembala membawa domba yang nakal itu pulang ke kandang. Pak Gembala mengobati domba nakal itu, dan domba nakal itu pun berkata, Pak Gembala, aku minta maaf, aku tidak taat. Sekarang Pak Gembala jadi terluka. Lihat tangan Pak Gembala, kaki Pak Gembala digigit, dicakar oleh serigala. Maafkan aku, Pak Gembala. Domba, tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Sekarang beristirahatlah domba. Besok pagi kamu pasti akan lebih baik lagi. Ketika Pak Gembala sedang berbicara, tiba-tiba Pak Gembala jatuh. Pak Gembala, kenapa Pak Gembala? Domba itu pun ingin membangunkan Pak Gembala. Pak Gembala, Pak Gembala. Tapi Pak Gembala tetap tidak bergerak. Dia terjatuh. Teringatlah domba akan segala kebaikan Pak Gembala. Dari kecil, Pak Gembala selalu mengasuh si domba ini. Walaupun domba ini nakal, tetapi Pak Gembala selalu sayang domba ini. Domba ini sedih sekali. Dia sangat menyesal karena tadi dia tidak taat. Ketika dia disuruh pulang, malah dia masih enak-enak makan. Malam itu pun berlalu. Dan keesokan paginya, kukuruyuk. Hah? Pak Gembala mana? Kok ini cuma ada bekas luka-lukanya? Pak Gembala, di mana Pak Gembala? Hei domba. Wah, Pak Gembala. Domba, bagaimana kabarmu? Pak Gembala. Pak Gembala terlihat sudah sehat, dan Pak Gembala pun berlari mendekati domba dan memeluk domba itu. Domba itu sangat senang sekali. Terima kasih Tuhan. Pak Gembala sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Pak Gembala dan domba akhirnya berangkul-rangkulan. Adik-adik, seperti domba nakal tadi, kita juga kadang-kadang suka nakal. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Di Yohanes 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Darahnya menyucikan segala kesalahan kita. Tuhan Yesus juga bangkit loh pada hari ketiga, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Adik-adik, Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita di surga. Tuhan Yesus mengasihi kita. God bless you adik-adik. Adik-adik, kita sudah menyaksikan video dari tersebut, maka dengarkanlah inti dari video yang dibawakan oleh kakak-kakak kita. Jadi adik-adik di rumah, kesimpulan dari firman Tuhan yang diperagakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu adalah kasih pemeliharaan Tuhan Yesus untuk kita. Banyak sekali kebaikan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kita dijaga, kita dijauhkan dari kejahatan, dijaga pada waktu kita tidur dan pada malam hari, selalu dilindungi. Bagaimana cara Yesus menjaga kita? Yaitu melalui orang tua kita atau kakak. Untuk itulah adik-adik di rumah, kita harus taat kepada Tuhan Yesus, rajin beribadah,
rajin berdoa, baik sesama teman, terlebih patuh kepada orang tua. Karena orang tualah yang menjaga kita di rumah. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dari kita. Amin. Adik-adik di rumah, marilah kita berdoa, tutup mata dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita nyanyi sama-sama yuk. Musik. Hai adik-adik sekolah minggu. Untuk saat ini persembahan kita dikumpulkan di celengan ya. Jangan lupa tab ibadah minggu diisi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan surga. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik di rumah, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita, kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.